Kejadian lagi pemirsa, kasus perundungan. Kali ini perundungannya lebih parah karena disertai tindakan amoral. Anak umur belasan tahun merundung atau membuli teman sebayanya. Yang lebih parah, si pelaku memerintahkan si korban ini menyetubuhi seekor kucing. Bisa gitu kepikiran ide kayak gitu? Gak habis pikir. Dan yang lebih parah lagi, kejadian itu direkam, terus disebar luaskan. Akhirnya semua orang jadi tahu. Si korban depresi. Dan akhirnya meninggal dunia. Kalau udah kayak gini, siapa coba yang salah? Pelaku. Iyalah, sepakat pelaku. Cuma masalahnya pelakunya ini anak-anak di bawah umur. Yang secara pidana tidak bisa dihukum. Terus apa dong hukumannya? Gak bisa dong dilepaskan gitu aja. Kita diskusi yuk. Sebelum kita ungkap semuanya, jangan lupa subscribe channel Liputan 6 di YouTube. Nah, perundungan kali ini kejadiannya itu sekitar akhir Juni 2022 lalu. Dan ini, mohon maaf nih, kali ini bisa dibilang kelewatan. Kelewatan banget. Buat yang belum tahu seperti apa kejadiannya, nih, saya akan tunjukkan kepada Anda, tapi bukan videonya ya. Saya punya ilustrasinya buat Anda. Nah, ilustrasinya ini seperti ini. Kasus ini terjadi sekitar akhir Juni lalu. Ada 4 orang anak yang memerintahkan seorang anak, ini temannya sendiri, untuk menyetubuhi seekor kucing. Kejadian itu direkam oleh seseorang di antara mereka. Video itu pun akhirnya menyebar, bahkan sampai ke orang tua korban. Udah pasti, korban jadi malu, bahkan sampai depresi. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Kondisi kesehatan korban melemah. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Tapi malang, nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Gedeg nggak? Ya gedeg lah. Terus gimana? Udah diproses sama polisi. Informasi dari Polda Jawa Barat, sejauh ini ada 15 orang yang sudah diperiksa. Dan 15 orang ini tentunya ditanyain untuk mencari tahu kronologi kejadian dan siapa penyebar video asusila itu. Sudah ke TKP, sudah bertemu dengan para pihak, dan akhirnya disimpulkan pagi hari ini sudah ada laporan polisi. Nanti dalam proses penanganannya kita tetap memperdomani dengan amanah undang-undang. Nanti kita lihat intinya kita memberikan proses yang terbaik, kemudian penanganan yang profesional, dan juga memperhatikan kepentingan anak. Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikutan geram. Ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tetap harus ada sanksi konsekuensi kepada yang melakukan walaupun masih di bawah umur. Itu dengan asas-asas kepatutan kemanusiaan, tapi tetap harus ada pelajaran bagi mereka yang Nah, udah bener. Secara hukum, kudu diproses. Tadi udah digarisbawahi ya, tetap mengedepankan kepentingan anak-anak. Nah, tapi di sini yang jadi masalah. Korban dan pelaku yang diduga 4 orang, semuanya adalah anak-anak. Kalau dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ini ada di pasal 45. Anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur dikembalikan ke orang tua, walinya, dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Lah terus bebas aja gitu? Nah, tetapi kalau dia kurang dari 12 tahun, ya itu juga tidak bisa diadili juga, gitu. Yang dilakukan oleh hukum adalah tetap memproses perkaranya, tetapi tanggung jawabnya lebih pada orang tuanya, gitu ya. Terutama tanggung jawab keperdataannya, gitu. Nah, kalau tanggung jawab tindakannya, maka penegak hukum akan meminta kepada orang tuanya untuk
melakukan perbaikan-perbaikan gitu, atau bahkan melakukan ya hukuman dalam tanda kutip lah. Tapi orang tuanya yang melaksanakan. Hukuman oleh orang tua itu bisa umpamanya perintah kepada orang tua untuk memasukkan anaknya pada pendidikan, satu model pendidikan gitu ya. Tapi penegak hukum yang mengendalikan. 4 pelaku ini rangkul dulu, baru dijitak habis itu gitu ya. Rangkul dulu. Jadi nggak bisa mereka langsung dihukum, karena sekali lagi penyebab mereka melakukan itu adalah pastinya nyontek, pastinya meniru. Bully atau perundungan ini kayaknya sudah mendarah daging gitu ya di masyarakat kita. Dan bahkan nih di antara kita, saya ataupun Anda, pasti deh pernah ada yang jadi pelaku perundungan atau merundung orang lain. Iya nggak? Ngaku. Gak usah belaga lupa deh. Nih ya, saya ingetin ya. Perundungan itu bisa kayak gini nih. Cie, anak mami. Hei, cewek cantik. Godain kita dong. Nah, pernah nggak ngelakuin kayak gitu atau yang lain lah, yang sejenisnya. Nah, kalau kita udah ngelakuin kayak gitu terus ditegor, nggak boleh kayak gitu, itu ngebully. Ntar jawaban kita nih, pembelaannya nih ya. Elah gitu aja, bercanda kali. Gak usah baperan, gak usah dimasukin hati. Ya nggak? Hey, no excuse. Excuse ini nih yang bikin perundungan merajalela. Karena apa? Sekecil apapun perundungan yang kita lakuin, yang pasti nih kita nggak pernah tahu apa efeknya buat si korban. Ini udah pasti menyebabkan trauma, depresi, dan rasa bersalah, rasa berdosa, menyesal, tapi juga tak berdaya karena mau ngelawan nggak bisa. Nah, ini bisa menyebabkan efek psikologis yang sangat mendalam pada yang bersangkutan. Dan akhirnya dia makin ciut gitu ya, mengkerep gitu, ciut, dan akhirnya menghindarkan diri dari siapapun juga. Ya, semoga kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua. Karena perundungan yang dibiarkan ini akan berakhir di luar nalar. Di bawah umur bukan berarti kebal hukum. Hukum tetap harus ditegakkan, sanksi harus tetap diberikan. Ini semata-mata bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengedukasi. Nah, buat Anda para orang tua yang anak Anda mengalami pembulian atau perundungan, jangan segan-segan untuk langsung melaporkan kasus perundungan yang dialami anak Anda ke call center dari Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di nomor di bawah ini. Sampai di sini diskusi, saya Jati Dharma, pamit.